Eh, Oke, silakan kelompok 13 untuk membacakan isi makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, Mohon maaf saya potong dulu ya, maaf saya potong. Ditampilkan PowerPoint-nya dulu, Andi Anissa. Oke, sudah kelihatan ya. Silakan lanjut ya, silakan lanjut. Maaf saya potong ya. Ayo, silakan baca. satu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertama-tama marilah kita panjatkan pujian syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan hingga kita masih bisa belajar pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang dialah membuat kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada hari ini itu tradisi dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis Makassar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dianisa Fadrianti sebagai moderator, dan anggota kelompok saya yaitu Alisa Putri sebagai pemateri. Saya persilahkan kepada saudari Alisa Putri untuk membacakan materinya. Tradisi dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan, suku Bugis Makassar. Pembahasan. Pertama, definisi tradisi dan kearifan lokal. 2. Sejarah Bugis di Sulawesi Selatan. 3. Tradisi Wampanai dalam suku Bugis. 1. Definisi tradisi dan kearifan lokal. Tradisi atau kebiasaan dalam bahasa Latin traditio diteruskan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Sedangkan menurut sudut pandang Kamus Bahasa Indonesia Bahasa Inggris, kearifan lokal terdiri dari dua ranah, yakni kearifan wisdom dan lokal. Kearifan memiliki arti, yakni kebijaksanaan, dan lokal memiliki arti setempat. 2. Sejarah suku Bugis di Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan sejarahnya, orang-orang Bugis membentuk beberapa kerajaan. Kemudian mereka mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan. Mereka sendiri beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenren, dan Rapang. Meski tersebar dalam dan membentuk suku Bugis, dengan adanya proses pernikahan menyebabkan mereka bertalian darah dengan suku Makassar dan suku Mandar. Suku Bugis adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku ini sangat menghindari berbagai tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang. Jika seseorang anggota keluarga melakukan tindakan yang membuat malu keluarga, maka ia akan diusir atau dibunuh. Namun, adat ini sudah luntur di zaman sekarang. Tidak ada lagi keluarga yang tega membunuh anggota keluarganya karena tidak ingin menanggung malu. Dan tentunya membunuh termasuk melanggar hukum. Walau demikian, adat malu masih dijunjung oleh masyarakat Bugis kebanyakan. Orang Bugis juga dicitrakan sebagai pekerja keras dan sukses dalam membuka relung ekonomi yang belum tereksploitasi sebelumnya. Usaha dijalankan dengan membuka lahan pertanian,
mengembangkan ternak ikan dan mendirikan usaha kecil. 1. Suku Bugis di masa kerajaan-kerajaan. Suku Bugis pada masa kerajaan Bone. Pada masa kerajaan Bone, ada sekitar 7 raja kecil melantik Manurunge di Rimatajang sebagai raja mereka dengan nama Arumpone, dan mereka menjadi dewan legislatif yang dikenal dengan istilah Ada Pitue. Manurunge Rimatajang dikenal juga dengan nama Mata Silompoe. Adapun Ada Pitue terdiri dari Matuata, Matuati Bojong, Matuata Nete Riatang, Matuata Nete Riawang, Matua Moige, dan Matua Ponceng. Istilah Matua kemudian menjadi Arung. Suku Bugis pada masa kerajaan Makassar. Pada abad ke-12, 13, dan 14, berdirilah kerajaan Goa, Sopeng, Bone, dan Wajo yang diawali dengan krisis sosial, di mana orang saling memangsa bagi binatang. Makassar, Goa kemudian mendirikan kerajaan pendamping, yaitu Kerajaan Tallo. Akan tetapi, dalam perkembangannya, kerajaan Goa Tallo kembali menyatu menjadi Kerajaan Makassar Goa. Suku Bugis pada masa kerajaan Sopeng. Di saat terjadi kekacauan di Sopeng, muncul 2 orang Tomanurung. Pertama, seorang wanita yang dikenal dengan nama Manurunge Rigoarie, yang kemudian memerintah Sopeng Riaja. Dan kedua, seorang laki-laki yang bernama Latamamala Manurunge Risekanili, yang memerintah di Sopeng Rilau. Akhirnya, 2 kerajaan kembar ini menjadi Kerajaan Sopeng. Suku Bugis pada masa kerajaan Wajo. Menurut sejarah, kerajaan Wajo berasal dari komune-komune dari berbagai arah. Komune-komune tersebut lantas berkumpul di sekitar Danau Lempulungan. Mereka dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang disebut Wange Rilampulung. 2. Konflik antar kerajaan. Pada abad ke-15, ketika kerajaan Goa dan Bone mulai menguat, sementara Sopeng dan Wajo mulai muncul, terjadi konflik perbatasan dalam menguasai dominasi politik dan ekonomi antar kerajaan. Konflik antar kerajaan ini menimbulkan perang antara Luwu dan Bone, di mana Bone berhasil menjadi pemenang dan perampas payung kerajaan Luwu kemudian mempersaudarakan kerajaan mereka. Seiring waktu, Wajo berselisih dengan Bone. Invasi Goa kemudian merebut beberapa daerah Bone, serta menaklukkan Wajo dan Sopeng. Untuk menghadapi hegemoni Goa, kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng membuat aliansi yang disebut Telumpocoe. 3. Masa kemerdekaan. Para raja-raja di Nusantara mendapat desakan oleh pemerintahan Orde Lama, Soekarno, untuk membubarkan kerajaan mereka dan melebur dalam wadah NKRI. Pemberontakan ini mengakibatkan banyak orang Bugis meninggalkan kampung halamannya. Sekarang generasi muda Makassar dan Bugis adalah generasi yang lebih banyak mengonsumsi budaya material sebagai akibat modernisasi, kehilangan jati diri akibat pendidikan pola Orde Baru yang meminggirkan budaya mereka. Saya kembalikan ke moderator. Dilanjut. Kami bagus. Baik, saya lanjut. Salah satu tradisi yang akan kami ambil sebagai contoh yaitu tradisi Wampanai dalam suku Bugis. Salah satu kebudayaan perkawinan pada suku Bugis Makassar yang erat kaitannya dengan budaya Pace yaitu Wampanai.
Pengakuan orang Bugis Makassar membenarkan bahwa uang panai telah menjadi tradisi dalam proses pernikahan budaya Bugis Makassar. Uang panai itu sendiri adalah sejumlah uang yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Terkait berapa jumlah uang panai yang harus diberikan tidak selalu sama antara satu dengan yang lainnya. Semua tergantung pada kesepakatan antar keluarga kedua belah pihak. Besaran uang panai tidak tanggung-tanggung bagi masyarakat yang kelas ekonominya menengah ke bawah. Nilainya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan juta. Kita seringkali mendengar atau melihat dari berbagai media sosial, orang tua melamar seorang gadis dengan uang panai yang begitu tinggi, seolah-olah uang panai menjadi barometer diterima atau tidaknya seseorang yang datang melamar. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya uang panai diantaranya mulai dari status sosial, pendidikan, bahkan sampai status pekerjaan sang wanita. Sederhananya, semakin tinggi status sosial atau status pendidikan seorang wanita, maka semakin tinggi pula uang panai yang diminta oleh pihak keluarga wanita yang hendak dipinang. Dalam syariat Islam, salah satu rukun pernikahan dalam mazhab Malikiyah adalah mahar atau syarat. Mahar biasa kita sebut sebagai mas kawin, yaitu pemberian wajib bagi calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai perwujudan ketulusan hati. Mahar dalam Islam sudah diatur dengan sangat baik. Bahkan pernikahan yang baik adalah pernikahan yang mudah maharnya. Unsur-unsur yang ada di dalam uang panai mengandung tiga makna. Yang pertama, dilihat dari kedudukannya, uang panai merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Bugis. Kedua, dari segi fungsinya, uang panai merupakan pemberian hadiah kepada pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi pernikahan dalam bekal di kehidupan kelak yang sudah berlaku sejak turun-temurun mengikuti adat istiadat. Dari segi tujuannya, pemberian uang panai adalah untuk memberikan prestise atau kehormatan dari pihak keluarga perempuan jika jumlah uang panai yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Nanti sesi diskusi dilanjutkan di grup WhatsApp. Selanjutnya, saya alihkan kembali forum kepada Bapak. Oke, sudah ya kelompok 13.